Film ini menceritakan tentang dua bersaudara yang menculik putri tiri seorang bos mafia dan membawanya ke sebuah pondok terpencil di pedesaan Inggris. Rencana mereka berantakan ketika wanita itu berhasil melawan dan melarikan diri ke sebuah peternakan terdekat. Di sana, mereka bertemu dengan seorang petani psikopat yang mengubah situasi menjadi mimpi buruk berdarah. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, dan inilah rekap film yang berjudul The Cottage. Film dibuka dengan dua bersaudara David dan Peter, yang tiba di sebuah pondok terpencil di tengah hutan. Begitu berada di dalam, Peter yang ketakutan berseru bahwa mereka akan masuk neraka untuk apa yang telah mereka perbuat. Tetapi David menyuruhnya untuk diam. Dia kemudian menyuruh Peter untuk mengambil susu dari mobil sehingga mereka bisa minum kopi. Setelah ini, Peter menuju ke mobil, tetapi saudaranya yang kesal mendekat dan mengingatkannya untuk memakai topeng. Pria yang ketakutan itu menuruti dan membuka bagasi mobil yang memperlihatkan seorang wanita tak sadarkan diri dan terikat bernama Tracy di dalamnya. Setelah kembali ke pondok, dua bersaudara itu mulai mendiskusikan wanita tak sadarkan diri yang mereka culik, tetapi Peter tiba-tiba melihat ngengat terbang di sekitar dan panik. Karena dia sangat takut dengan ngengat, jadi saudaranya langsung membunuh ngengat itu. Setelah itu, mereka memakai topeng dan mengeluarkan Tracy yang tak sadarkan diri dari bagasi. Mereka membawanya ke atas. Di dalam pondok mereka menyadari bahwa mereka telah lupa kunci kamar. David kemudian turun ke bawah untuk mengambilnya. Sementara Peter berpegangan pada gadis itu, tetapi kemudian gadis itu terbangun dan berulang kali memukul hidung Peter. David segera tiba dan dia mengikat Tracy ke tempat tidur sebelum menguncinya di dalam kamar. Sesudahnya David memarahi saudaranya karena kecerobohannya dan hidung Peter patah dan berdarah parah. Dia mulai berteriak, sehingga David menarik hidungnya untuk memperbaiki tulang yang menyebabkan dia menjerit. Adegan kemudian beralih ke kota di mana kita melihat seorang pria besar bernama Andrew menuju ke dalam sebuah klub. Dia segera tiba di depan sebuah kantor, dan memberitahu seorang antek bahwa ayahnya telah memanggilnya. Kembali ke pondok, David menjelaskan bahwa dia tidak dapat berbicara dengan Tracy, karena dia telah bertemu dengannya berkali-kali di klub. Dia dengan demikian menugaskan tugas itu kepada Peter yang memerintahkannya untuk menakut-nakuti gadis itu, dan membuatnya percaya bahwa mereka akan membunuhnya. Dia bahkan memberi Peter naskah di atas kertas untuk dihafal yang mengungkapkan bahwa mereka bermaksud menuntut tebusan $100.000 dari keluarganya. Setelah ini, mereka yang bertopeng memasuki ruangan dan melepaskan penyumbat mulut Tracy. David langsung mengarahkan pisau ke arahnya dan Peter memberitahu untuk bekerja sama. Tetapi si idiot itu tiba-tiba menyebutkan nama David saat dia mengancamnya. Namun gadis itu menghinanya dan mengingat bagaimana dia mematahkan hidungnya. Meskipun diikat, Peter tidak berdebat dengannya dan menelepon ayah tiri Tracy, Arnie, untuk meminta uang tebusan. Dia mulai membaca naskah menuntut Arnie untuk mengirim putranya sendirian dengan uang itu, atau dia tidak akan ragu untuk membunuh gadis itu. Selanjutnya Tracy memberitahu ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Tetapi dia juga menyebutkan nama David yang menyebabkan David memukulnya dengan marah. Tracy kemudian mengungkapkan bahwa tidak ada yang pernah menyentuhnya, dan ketika ayah gangsternya mengetahui tentang ini dia akan membunuh David dan seluruh keluarganya. Setelah mendengar ini, dua bersaudara itu yang kesal dengan cepat memasang kembali sumbatan di mulutnya sebelum menguncinya lagi. Di luar ruangan, David sangat marah dengan saudaranya karena menjadi idiot dengan menyebutkan namanya di depan gadis itu. David lelah dengan ketidakmampuan saudaranya yang mendorong mereka untuk berdebat sengit. Di sisi lain kita mengetahui bahwa Andrew ternyata adalah saudara tiri Tracy, dan ayahnya Arnie, memberinya sekantong uang tunai dan mengatakan kepadanya untuk memberikannya kepada para penculik. Kita kemudian melihat Andrew mengemudi menuju pondok dan dia menelepon David untuk memberitahu dia bahwa dia memiliki uang. Tanpa sepengetahuan Andrew, ayahnya telah mengirim dua antek Cina, Mukli dan Chunyo, untuk diam-diam mengikutinya. Tak lama setelah Andrew tiba di pondok dan di sini kita mengetahui bahwa dia juga kaki tangan dalam skema penculikan. Mereka bertiga merayakan dengan berpikir bahwa mereka akhirnya menerima uang yang akan mengubah hidup mereka.
Namun David menjadi gugup ketika Andrew mengatakan dia belum memeriksa bagian dalam tas, dan ketika David membukanya, mereka terkejut menemukan bahwa tas itu diisi dengan kertas tisu. Hanya David yang frustrasi karena dia harus melakukan skema ini dengan dua makhluk. Idiot. What shall we do? Orang-orang Cina memantau dua saudara itu dari mobil mereka di luar. Dengan tipuan uang tebusan tersebut berarti Arnie tahu tentang keterlibatan putranya dalam penyanderaan. Sementara itu ketiganya di dalam rumah menyadari bahwa seluruh rencana mereka telah gagal berantakan. Peter menyalahkan saudaranya untuk semuanya dan kemudian menuju keluar untuk menenangkan pikirannya. Para antek Cina memperhatikannya dan memberitahu bos mereka. Kita juga melihat bahwa mereka telah menculik seorang pria di kursi belakang. Setelah ini Mukli keluar dari mobil dengan pisau daging dan mengintip kedua saudara kandung itu di dalam. David bertanya apakah Peter memiliki rekening bank karena mereka perlu melakukan transfer uang. Tetapi Peter mengungkapkan bahwa dia hanya memiliki rekening bersama dengan istrinya sehingga mereka tidak dapat menggunakannya. Tanpa pilihan lain, David memutuskan untuk menggunakan rekening ibu mereka yang ditentang Peter. Dia khawatir bahwa aktivitas kriminal mereka akan ditelusuri kembali ke istrinya. Tetapi David berpendapat bahwa itu tidak masalah karena dia sudah meninggal setelah ini. Peter yang enggan keluar untuk menelepon istrinya. Dia meminta istrinya untuk mengambil dokumen ibu mereka dan mulai menuliskan nomor rekening. Tetapi pada saat ini, Tracy tiba-tiba berhasil melepaskan penyumbat mulutnya dan mulai berteriak menyebabkan Peter menjatuhkan teleponnya ke dalam kolam, yang dengan cepat diambilnya. Kedua pria itu bergegas untuk menahan Tracy tetapi seorang idiot Andrew secara tidak sengaja menunjukkan wajahnya ke Tracy dan dikutuk oleh Tracy tentang perlakuannya. Peter juga memasuki ruangan tanpa topeng, jadi David dengan cepat memasang kembali penyumbat mulutnya. You think you're so perfect? Shut up, Peter! Shut up! David merasa kesal karena terlibat dengan orang-orang idiot seperti Peter dan Andrew yang tidak dapat melakukan satu hal dengan benar. Dia memeriksa ponselnya tetapi basah dan tidak berfungsi lagi, sementara baterai ponsel Andrew mati. Jadi David yang muak berkata dia akan pergi ke telepon umum terdekat dan menelepon Arnie dari sana. Peter khawatir Arnie akan mengenali suaranya. Tetapi David berkata tidak masalah karena Tracy sudah mengenalnya. Dia kemudian mengambil nomor rekening dari saudaranya dan pergi dengan mobil Andrew. Setelah David meninggalkan rumah, Arnie memberitahu dua Tionghoa itu bahwa dia akan segera datang. Jadi Mukli membawa Sandra ke hutan untuk menyingkirkannya. Di tempat lain, David akhirnya menemukan telepon umum dan menelepon Arnie. Dia menuntut agar dia mentransfer uang ke rekeningnya pada pagi hari. Tetapi Arnie tiba-tiba menutup teleponnya. David lalu terkejut melihat orang tua di luar semua menatapnya. Ketika David bertanya, seorang lelaki tua memintanya untuk mengunci pintu dan tetap di dalam karena orang asing tidak mengucapkan selamat tinggal di daerah ini. Tetapi lelaki yang kelelahan itu tidak menanggapi nasihat itu dengan serius dan pergi. Di tempat lain, Chunyo menjadi khawatir karena Mukli masih belum kembali. Dia mendengar teriakan di kejauhan dan menuju ke hutan. Chunyo tidak dapat menemukannya dimanapun, dan malah menemukan pisau daging Mukli tertanam di batang pohon, dan terdengar seseorang berteriak. Mukli! Pada saat yang sama, David kembali ke pondok dan bergegas masuk. Ia terkejut menemukan Andrew terbaring tak sadarkan diri di lantai. Dia kemudian menemukan bahwa Tracy dan Peter hilang. Jadi dia membangunkan Andrew dan menuntut untuk tahu apa yang telah terjadi. Andrew yang kebingungan berusaha untuk menjawab. Dia secara bertahap mulai menceritakan kejadiannya. Melalui kilas balik, Peter dan Andrew mengetahui bahwa Tracy perlu menggunakan toilet. Jadi mereka berdua membawanya dan menemaninya ke toilet. Tak lama kemudian, Tracy perlu membersihkan diri. Jadi Peter memutuskan untuk melepaskan ikatannya. Namun dia segera melihat seekor ngengat yang membuatnya takut kemudian. Tracy menyerang mereka, dan membuat Andrew pingsan. She lunged at me. It hurt. And hit me. Saat David mendengarkan cerita bodoh itu, dia menjadi khawatir bahwa Peter sendirian dengan Tracy yang tampaknya menjadi wanita berbahaya. Tepat pada saat itu, pria yang disandera oleh orang Cina itu masuk ke dalam rumah. Seorang idiot Andrew mengenalinya sebagai tukang cukurnya yang secara tidak sengaja dia beritahu tentang rencana penculikannya pagi ini. David menuntut untuk tahu siapa yang membawanya ke sini, dan tukang cukur itu mengungkapkan bahwa itu adalah orang Cina sebelum meninggal.
Dia memperingatkan mereka untuk tidak pergi keluar, karena itu berbahaya, dan keduanya memperhatikan tubuhnya dirobek secara brutal. Dalam adegan lain, kita melihat Peter berjalan melalui hutan sementara Tracy memegang pisau di punggungnya dan memerintahkannya untuk terus bergerak. Dia bertekad untuk menemukan rumah, sehingga dia bisa menelepon ayahnya. Tak lama mereka segera menemukan pagar dengan tanda peringatan yang mengatakan jangan masuk, namun Tracy yang menantang tetap masuk dan Peter tidak punya pilihan selain mengikutinya. Pada saat itu juga, dia menjatuhkan dompetnya saat melintasi pagar. Kemudian Tracy dan Peter melihat sebuah rumah pertanian kecil dengan pintunya terbuka. Mereka dengan hati-hati masuk ke dalam dan Tracy memanggil seseorang tetapi tidak mendapat jawaban. Keduanya segera mencapai ruang tamu tempat perapian menyala, dan dindingnya ditutupi foto-foto berbagai orang yang beberapa di antaranya telah robek. Peter mengklaim bahwa ada sesuatu tentang tempat ini yang aneh, tetapi Tracy mengabaikan kekhawatirannya dan menuju ke atas untuk mencari telepon. Di tempat lain, David dan Andrew menemukan tubuh Mowgli yang tak bernyawa di hutan. Tenggorokannya diiris dengan brutal. Ini membuat mereka ngeri dan Andrew percaya Chunyo mungkin telah membunuhnya, karena keduanya terus-menerus bertengkar. Kembali ke rumah pertanian, Peter memasuki salah satu kamar tetapi segera diserbu oleh ngengat yang membuatnya sangat takut. Dia bergegas keluar dari kamar dan berjalan ke dapur, di mana dia meraih sekantong kacang polong beku untuk menghilangkan rasa sakitnya. Di sini dia melihat pintu jebakan kayu di bawahnya, dan mendengar suara-suara di sisi lain. Ini membuatnya panik lagi, dan dia berteriak memanggil Tracy. Tracy kemudian membuka pintu tanpa ragu-ragu, tetapi mereka hanya menemukan serangkaian tangga menuju ke ruang bawah tanah. Namun pada saat ini, perhatian mereka tertuju pada beberapa tangan manusia yang membeku di dalam freezer. Tepat ketika Tracy ditikam di perut oleh seseorang yang membuat mereka ngeri. Seorang petani besar dan cacat muncul dari ruang bawah tanah. Saat Tracy jatuh ke lantai, Peter yang ketakutan berlari dengan panik di sekitar rumah dengan psikopat itu mengejarnya. Peter berhasil mengunci dirinya di sebuah kamar di lantai atas. Tetapi petani itu terus menggedor pintu dari luar. Beberapa saat kemudian, gedoran itu tiba-tiba berhenti dan Peter bertanya-tanya apa yang terjadi. Tetapi kemudian tiba-tiba petani itu menerobos pintu memaksa orang malang itu untuk melompat keluar jendela dengan putus asa. Setelah ini Peter mencoba meninggalkan gudang tetapi Tracy yang terluka menghentikannya dan memohon bantuan. Tetapi ketika maniak itu muncul dia meninggalkannya dengan panik. Petani itu kemudian menjepit Tracy ke tanah dan hendak membunuhnya. Tetapi Peter muncul dan memukul pria itu hingga pingsan dengan sekop. Setelah menenangkan diri, Tracy menyerahkan parang kepada Peter dan memerintahkannya untuk menghabisi petani itu sebelum dia bangun. Tetapi pria malang itu ragu untuk melakukannya, karena dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Karena keduanya sibuk berdebat, petani itu tiba-tiba terbangun dan memotong kaki Peter dengan sekop. Dia kemudian melanjutkan untuk menghabisinya, tetapi Tracy mengolok-oloknya dan menyuruhnya untuk bergegas bangun. Ini membuat petani kesal, jadi dia secara brutal memotong tengkoraknya melalui rahang. Selanjutnya petani itu memukul Peter hingga pingsan dan menyeretnya ke suatu tempat. Tak lama kemudian, David dan Andrew menemukan dompet Peter di dekat pagar dan menyadari bahwa dia ada di sekitar. Mereka segera tiba di depan rumah psikopat itu dan menemukan sepotong sepatu Peter bersama dengan sepotong kakinya di dalam. Ini mendorong David untuk membatalkan rencana penculikan dan fokus hanya untuk menemukan saudaranya. Beberapa saat kemudian, David memasuki rumah gelap petani itu dan dia menemukan sebuah buku. Di dalam buku tersebut terdapat kliping koran tentang kecelakaan, yang menyebabkan petani kehilangan mukanya. Dan yang membuat ngeri, Andrew melihat mayat Tracy di luar. Sementara David menemukan kepalanya di dalam ruangan. Andrew ketakutan melihatnya dan memohon agar mereka pergi, tetapi David menolak untuk pergi tanpa saudaranya. Dan kemudian ketika Andrew menyalakan lampu, keduanya terkejut menemukan ruangan itu dipenuhi dengan banyak kepala yang dipenggal. David mengamati bahwa saudaranya tidak ada di antara mereka, jadi dia pasti masih hidup. Andrew kemudian menyebutkan bahwa dia melihat salah satu kepala jelek itu baru saja bergerak. Dan saat itulah petani itu tiba-tiba bangkit dan menyerang mereka. Psikopat itu menjepit kaki David ke tanah dengan lembing yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dia kemudian menebas Andrew dengan garpu garu, namun Andrew berhasil melarikan diri dari sana. Tak lama kemudian, Andrew tiba di sebuah kandang, di mana dia menerima telepon dari ayahnya dan menyadari dia masih memiliki baterai tersisa. Dia menjawab telepon dan mengungkapkan bahwa dia ada di sebuah peternakan,
seorang pria gila mengejarnya dan saudara perempuannya sudah mati. Saat itu, petani cacat muncul dan dengan mengerikan menusuknya dengan parangnya. Sementara Peter bangun tergantung di kail dan berteriak kesakitan. David ada di dekatnya dan meminta bantuan saudaranya karena dia dipaku ke tanah. Setelah mendengar ini, Peter setuju dan entah bagaimana berhasil membebaskan dirinya, dia merangkak ke saudaranya. Dan setelah perjuangan besar, mereka berdua mencabut lembing. David kemudian mengungkapkan penyesalan kepada saudaranya karena membawanya ke tempat ini. Di tempat lain kita melihat petani itu secara brutal membunuh Andrew dan merobek tulang belakangnya bersama dengan kepalanya. Di adegan lain, David mengklaim bahwa dia tidak ingin mati di tempat ini dan meminta saudaranya untuk bangun. Keduanya kemudian memasuki rumah psikopat untuk mencari telepon dan meminta bantuan. Peter yang ketakutan menyarankan untuk pergi, tetapi David mengatakan tidak ada rumah lain dalam jarak bermil-mil. Dan mereka tidak dapat melarikan diri dalam keadaan terluka. Mereka kemudian meminta saudaranya untuk menunggu sementara dia menuju ke atas untuk menemukan telepon. Tetapi beberapa saat kemudian, Peter mendengar suara-suara aneh datang dari dalam ruang bawah tanah dan bertanya-tanya apa itu. Di sisi lain, David tiba di sebuah ruangan dan ngeri melihat beberapa topeng yang terbuat dari kulit manusia. Pemandangan itu sangat mengganggunya dan untuk memperburuknya, David melihat petani itu di luar rumah. Dia dengan cepat bergegas turun untuk bergabung dengan saudaranya. Tetapi sebelum keduanya dapat menemukan jalan keluar, petani itu melempar kepala Andrew, kemudian muncul tepat di depan mereka sehingga saudara kandung itu melawan dengan berani karena mereka tidak punya pilihan lain. Tetapi bahkan kekuatan gabungan mereka bukanlah tandingan bagi orang gila yang besar itu. Pada akhirnya petani itu memegang leher Peter dan hendak membunuhnya. Tetapi David yang putus asa menemukan foto pernikahan petani itu dan mengancam akan merobeknya. Rencana itu secara mengejutkan berhasil. David kemudian memberitahu psikopat itu untuk menuju ke ruang bawah tanah jika dia ingin fotonya tetap utuh. Namun karena David telah merobek foto itu terlalu banyak, petani yang marah menusuknya di dada dengan lembing. David segera meninggal karena luka-lukanya. Sementara petani itu mencoba untuk memperbaiki fotonya. Marah dengan kematian saudaranya, Peter meraih tali dan mulai mencekik pria raksasa itu. Tetapi petani itu berhasil melemparkannya ke ruang bawah tanah, dan pintu terbanting menutup. Peter masih memegang salah satu ujung tali dan terus menariknya. Si psikopat mencoba meraih rak tetapi Peter menariknya begitu keras, sehingga rak itu runtuh dan jatuh di atasnya. You killed my brother! Setelah ini Peter mencoba membuka pintu kayu tetapi terhalang oleh berat rak dan petani yang mati, sehingga Peter turun ke ruang bawah tanah untuk mencari jalan keluar. Tapi sayangnya dia terkejut melihat istri dan anak perempuan petani yang mulai menyerangnya. Joking. Di penghujung film, kita melihat Arnie dan antek-anteknya tiba di peternakan keesokan paginya. Dan sebelum film berakhir mereka disambut oleh petani yang masih hidup yang keluar dari rumah sambil memegang beliung. Nah, itulah rekap film The Cottage, yang dirilis pada tahun 2008. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video lainnya.